Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rencana mau ke Curug Ngelayah. Ini kalau dari arah depan itu tadi yang dari arah Kuningan ya. Dari arah Kuningan. Nah, ini kalau yang tadi mobil yang barusan ini mobil keluar itu yang jalan pintas yang ke arah Panawangan. Kalau yang ke depan ini yang ke arah Selajambe ya. Sekarang kita lagi ada di wilayah Cimenga ya. Nah, ini yang di depan nih itu Balai Desa Cimenga ya, naik ke atas ya. Oke, jadi Cimenga ini masuk ke wilayah Kecamatan Dharma ya. Jadi awal kita tadi berangkat, sebenarnya kita tadi berangkat dari kota ya. Dari kota, cuma kita nggak videokan karena sebelumnya sempat udah pernah kita videokan sih waktu kita mau memvideokan jalan alternatif ke Panawangan yang lewat jembatan Cimenga tadi ya. Mungkin nanti videonya akan kita tampilkan di link description ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, arah dari kota sampai ke Cimenga tadi emang kita nggak videokan, jadi kita mulai memvideokan dari pertigaan Cimenga tadi ya. Ini kita rencana seperti tadi yang disampaikan, kita hari ini rencana mau ke Curug Ngelai ya. Curug Ngelai itu yang ada di Kecamatan Selajambe, tepatnya sih di Desa Bagawat ya. Jadi kalau lihat dari video-video yang berseliweran sih itu kayaknya bagus banget tuh curugnya ya. Ya sekalian kita juga mengeksplor jalan ini ya, karena belum pernah nih kita eksplor jalan ini ya, karena yang dari kota itu kita baru hanya sebatas Cimenga tadi ya. Nah, ini yang kesininya kita coba videokan sekarang, sekalian jalan, sekalian ke Curug Ngelai tadi ya. Jadi kalau ngomongin jalan ini, jalan Selajambe ini jalan jalan penghubung ya, yang bisa menghubungkan antara wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah ya, khususnya ke Cilacap. Sebenarnya udah banyak juga sih yang berseliweran video tentang jalan ini ya, yang sampai ke Cilacap itu. Karena untuk apa ya, untuk motor vlog itu ini jalannya bagus banget gitu ya. Di samping jalannya juga mulus, kita juga di sini disajikan pemandangan atau view yang bagus ya di kiri kanan kita nih. Gitu. Dan yang paling istimewa ini jalannya benar-benar mulus dengan markanya yang sangat jelas ya. Seperti halnya kontur jalan di Kuningan yang berbatasan dengan Ciamis ya. Ini jalannya juga, maksudnya kontur tanahnya juga ini berbukit-bukit ya, karena ini di kanan kita itu lebih ke tebing, jadi sama seperti jalurnya Ciamis gitu ya. Karena ini juga sebenarnya kan ini berbatasan dengan Kabupaten Ciamis ya. Jadi kalau mau ke Ciamis, ke Rancah itu bisa lewat sini, mau ke Banjar juga bisa ya lewat sini ya. Jadi itu udah ada beberapa vlog tuh video yang menunjukkan jalan lintas dari Kuningan ke Ciamis via Rancah ya. Nanti mungkin suatu saat kita coba juga bikin vlog ke sana ya. Nah, seperti terlihat nih di kanan kita ya, cuma emang sayang sih kamera kita nggak bisa ditengok-tengokin ya, karena ini kamera dada. Ini kamera yang ada di dada, jadi nggak bisa tengok-tengok. Nah, itu di kanan kita itu sebenarnya itu lebih ke lembah atau jurang ya, kesananya itu kali atau walungan ya. Kalau di sebelah kirinya ini lebih ke sawah yang dibentuk seperti terasering gitu ya. Jadi ya indah banget sih nih, seperti yang terlihat di depan nih sebelah kiri ya. Nah, ini perbatasan antara Kecamatan Dharma dengan Kecamatan Selajambe ya. Nah, ini juga ada tugunya nih, tugu selamat datang di Kecamatan Selajambe. Kita lanjut lagi perjalanannya. Ya, ngomong-ngomong, ketika kalau kita ngomongin Curug
ada di wilayahnya di Desa Begawat ya, di Kecamatan Selajambe ini. Jadi yang masuk ke dalam Kecamatan Selajambe ini ada beberapa desa ya, antaranya Selajambenya sendiri yang nanti akan kita tuju itu Desa Begawat, nanti juga ada Cantilan dan ada beberapa desa-desa lainnya ya, kurang begitu apa, kalau nggak ada pada Kurik juga ya. Nggak tahu nih nanti yang akan kita lalui desa mana nih sampai kita masuk ke batas Begawat itu ya. Oh iya, sebelum melanjutkan perjalanan kali ini, izinkan saya mendoakan teman-teman semua ya. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keberkahan ya buat teman-teman dan buat kita semua. Terus untuk teman-teman yang belum subscribe, bolehlah di subscribe ya, biar channel ini bisa berkembang ya, walaupun dengan perangkat apa adanya. Nah ini sebenarnya di depan nih, kalau lagi sawahnya lagi hijau itu pasti bagus ya, cuma sayang itu lagi habis ditandur ya, jadi ya kurang gimana gitu ya. Terus ngomong-ngomong lagi, ini kali ini kita jalannya pakai motor X-Ride ya, X-Ride 2015. Dan kali ini saya boncengan dengan istri ya. Memang kita mau main sih, tujuan utamanya mau main, pengen lihat Curug Ngelai gitu loh. Itu sebenarnya rencananya udah dari kapan tahu ya, cuma ya baru kesampaian kali ini ya. Ya mudah-mudahan didukung dengan cuacanya yang bagus ya, karena kalau lihat dari cuaca sekali ini cuacanya benar-benar terang ya, benar-benar cuacanya terang. Terus ya semoga nanti di tempat juga cuacanya terang, nggak hujan ya, karena kalau hujan waduh sangat menyesal banget gitu ya. Nah ini batas desa Cantilan ya. Jadi kita masuk ke wilayah desa Cantilan. Ya seperti tadi yang disampaikan, ada beberapa desa di wilayah Selajambe ini ya, salah satunya ya desa Cantilan ini. Terus nanti yang ada curugnya itu ya desa Begawat ya. Nah ini di depan ini kayaknya bekas longsor nih. Ini yang kemarin longsor Mas. Nah, iya. Itu kemarin longsor 2 kali aja. Oh 2 kali? 2 kali. Dua kali longsor. Nah itu yang barusan itu wilayah yang beberapa hari yang lalu itu sempat longsor ya. Jadi itu katanya 2 kali longsoran ya di situ ya. Jadi ya memutus jalur sih ya, untungnya jalannya nggak kena ya, nggak seperti jalur Cipadung waktu itu sampai jalannya aja kena longsoran ya. Sampai waktu itu yang di Cipadung itu sampai beberapa bulan ya tidak bisa dilalui kendaraan besar, jadi harus bergantian lewat ke sana ya. Nah balik lagi kita ngomongin jalur ini ya, ini jalurnya bener-bener view-nya bagus banget ya. Di samping jalannya juga ya seperti ini mulus gitu loh, jadi enakan ya kalau buat motoran ke sini ya. Terus ini juga jalur penghubung antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah ya, khususnya di daerah Cilacap ya, yang ke Cilacap itu lewat Dayuluhur ya kalau nggak salah. Nah itu udah ada beberapa vlog lah yang mengeksplor jalan ini ya, sampai
sampai ke Jawa Tengah nanti itu. Ya kalau kita mah balik lagi, kita mah lewat sini ya sekalian jalan, karena tujuan utama kita itu pengen melihat apa tuh Curug Ngelai ya, Curug Ngelainya gitu yang ada di Desa Bagawat, Kecamatan Selajambe ya. Nah, terus kalau ngomongin lagi jalan ini jalan tuh lurusnya itu sampai ke Kecamatan Subang ya. Jadi tadi itu kita dari Kecamatan Dharma terus ke Kecamatan Selajambe. Nanti kalau lurus terus lagi ke sana itu ke Kecamatan Subang dan tembus ke sana ke Cilacap ya, Cilacap Jawa Tengah. Ya mungkin nanti suatu waktu kita coba ya, kita coba menyusuri jalan ini lagi sampai nanti kita ke Jawa Tengah Cilacap itu ya, seperti apa sih jalannya. Karena kalau lihat-lihat dari vlog orang sih udah banyak juga sih yang kesana, cuma kalau untuk ngalamin sendiri kan belum pernah. Nanti kita cari waktu lah untuk biar bisa kesana ya, mengeksplor sendiri jalan ini seperti apa sampai ke Jawa Tengah itu ya. Kalau ngomongin curug yang ada di Kecamatan Kecamatan Selajambe itu sebenarnya ada beberapa curug ya. Ada beberapa curug selain Curug Ngelai yang akan kita tuju sekarang. Itu ada beberapa lagi curug ya, diantaranya ada Curug Luhur, itu katanya ada di Desa Padahurip ya. Terus ada Curug Tonjong, itu di Desa Jembrana. Ada Balong Kramat Kabuyutan, itu juga sama di Desa Jamberama. Dan ada wisata Curug Ki Bagus Talang, sama itu juga di Desa Bagawat. Cuma kita juga terus terang belum pernah sih ke curug-curug itu ya. Ini juga baru pertama kali nih kita mau coba ke Curug Ngelai itu ya. Jadi ya banyak curug ya, mungkin karena ya kontur tanahnya sendiri yang berbukit-bukit. Ketika ada bukit pasti ada lembah, dan biasanya ya ada curug gitu loh. Itulah kontur daerah di Kuningan Selatan ini ya. Ya sama halnya di Kuningan ya, kayak di mana tuh di wilayah-wilayah di Palutungan juga sama kan, banyak curugnya ya. Nah ini jalannya nanjak dan nukik nih, aduh. Jadi balik lagi kalau ngomongin tempat wisata di Kuningan itu sekarang lagi tren dan naik daun ya. Banyak beberapa tempat wisata yang baru di Kuningan ya. Untuk daerah di Palutungan sendiri, wilayah Palutungan sendiri sekarang udah banyak tuh wisata-wisata baru ya, dan tempat-tempat kuliner baru yang berdiri di sana ya. Cuma ya mohon diperhatikan aja ya, istilahnya jangan sampai berdirinya tempat-tempat wisata di situ justru malah merusak alam sekitar ya. Karena kemarin aja ada longsor ya yang ke arah Desa Cilengkrang itu yang dari atasnya, di atas apa tuh nggak tahu tuh ada hubungannya apa enggak gitu dengan pembangunan wisata di situ ya. Cuma ya harapan sih ya jangan sampai ngerusak alam dan ekosistem yang sudah ada di sana gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian di Puncak Bogor itu menimpa kawasan wisata kita ya di Palutungan ya. Jangan sampai resapan air itu hilang, airnya jadi turun ke bawah gitu. Jadi jangan sampai nanti malah Kuningan yang akan banjir gitu. Ini tadi sebelah kiri itu SMP Negeri 1 Selajambe ya. Jadi balik lagi ngomongin pembangunan wisata di Kuningan ya. Ya wisata boleh-boleh aja, bagus malah. Jadi wisata dibangun lebih bagus di Kuningan, jadi banyak objek wisata sehingga menghasilkan devisa bagi Kuningan juga. Tapi harus diperhatikan juga dari sisi dari sisi
penataannya, jadi jangan sampai daerah resapan air atau daerah apa namanya itu penyangga itu, jadi jangan sampai rusak sehingga tidak ada air yang meresap di atas, akhirnya air turun ke bawah. Jadi ibarat orang yang tidak punya rambut atau kepalanya pelontos ya. Jadi ketika dia mandi itu kan diguyur air, airnya langsung turun semua tuh, nggak ada yang nyangkut di rambut karena nggak punya rambut. Beda halnya ketika orang yang punya rambut, jadi ketika diairin pun ada nyangkut di rambut. Ya mungkin akan seperti itu. Jadi ketika di kawasan puncak di atasnya udah gundul, tidak ada resapan, ya air akan langsung ngalir ke bawah gitu. Ya jangan sampailah Kuningan nanti jadi, apalagi Kuningan kotaannya jadi banjir ya, karena di atasnya sudah tidak ada resapan gitu. Itu yang harus diperhatikan tuh sama pemerintah untuk pemberian izin pembangunan di wilayah atas ya. Tolong diperhatikan lah, karena ya di samping kita juga bersyukur dengan banyaknya pembangunan di wilayah atasnya, tapi ya itu tadi harus diperhatikan dari sisi keselamatannya gitu loh. Kampung Jakat di Desa Selajambe. SD Negeri Selajambe 1. Pulangnya kuat nggak nih? Hah? Apa nih? Kantor Kepala Desa Selajambe.
cabang itu kan, jalan Cagak tuh waktu itu kan udah bagus. Sekarang udah bagus. Jadi sebenarnya dulu kita pernah lewat jalur sini ya. Waktu itu kita pakai motor Super Rapid ya. Nah di jalur tadi itu dulu sih jalannya masih berpasir ya. Sempat ngagurusur tuh. Sempat ngagurusur, hampir jatuh di situ. Ini alhamdulillah nih cuacanya mendukung banget ya, cuacanya cerah. Dan sebenarnya lebih cenderung ke panas sih ya. Cuma ya bagus lah daripada mendung ya. Kalau daripada mendung kita berkejaran dengan waktu. Kalau ini cuacanya benar-benar cerah dan cenderung ke terik sih. Ya, semoga ini nanti di tempat pun di mana di Curug Ngelai itu juga kondisinya seperti ini ya, nggak sampai hujan. Nah kalau ngomongin cuaca sekarang ini kan kita nggak bisa memprediksi ya. Walaupun sebenarnya ini harusnya di bulan-bulan sekarang ini udah, kalau zaman dulu ya itu udah musim kemarau gitu loh. Tapi kalau zaman sekarang sih susah diprediksi ya cuacanya, kadang-kadang ya panas terus tiba-tiba lagi hujan. Ini di depan ada penunjuk arah, ini kalau yang lurus itu yang terus ke arah Selajam Subang ya, ke arah Subang. Nih yang ke kiri ini ke Bagawat, jadi kita ke kiri ya. Ini kita naik, ini jalannya naik di atas, dan ini udah masuk jalan desa ya. Nah, udah tidak ada markanya ya, jalan juga cenderung lebih kecil dari jalan yang tadi ya. Ini kita naik posisinya, dan jalannya juga ya mohon maaf ini nggak begitu mulus ya, tapi masih better lah dilalui motor ya. Atau sampai mana ini nanti jalan bagusnya. Ini kita masuk ke wilayah jalan pedesaan ya. Balik yang tadi nih cuacanya lumayan cukup terik sih sebenarnya gitu. Jalannya nggak begitu mulus. Kita juga nih melintas area pesawahan juga nih. Sebenarnya ini pemandangannya bagus nih kalau ditunjang dengan jalannya yang mulus ya. Jadi kalau dari atas tadi itu kelihatan banget gitu, kiri kanannya sawah, apalagi kalau sawahnya sudah menguning, wah itu indah banget nih. Sekarang juga sebenarnya indah gitu loh. Cuma ya ini jalannya masih seperti ini ya. Ya mungkin nanti kedepannya lah dengan Pati yang baru nih, jalan-jalan sampai pedesaan ini ya diperhatikan lah. Apalagi ini jalan yang menuju ke objek wisata ya. Terus juga dari sisi transportasi juga kan sebenarnya kalau jalannya bagus itu kan membuat mobilitas warga juga lebih bagus ya. Seperti ya ini nih yang kayak ngangkut bambu dan lain-lain gitu kan bisa lebih lancar gitu ya. Ini naik, kita posisinya masih naik dan jalannya lumayan gimana ya, lumayan memicu adrenalin. Memang kita masih masih terhibur dengan view atau pemandangannya yang bagus lah. Ini benar-benar kita masih disajikan dengan banyaknya pohon-pohon yang berdiri. Ya, ini jalannya mudun nih, jadi rada agak ngeri-ngeri nih, rada power lah. Jadi ya buat teman-teman kalau mau ke sini mendingan naik motor deh, ya. Dan pastikan bahwa kendaraan kalian itu benar-benar sehat ya, terutama dari sisi remnya ya. Karena ini jalannya nanjak turun dan ya seperti yang terlihat, jadi ketika tadi kita masuk ke jalan desa Bagawat itu nggak terlalu bagus ya jalannya ya.
walaupun masih bisa dilalui sih kendaraannya, bisa juga sih sebenarnya, mobil juga sebenarnya masih bisa masuk ke sini gitu. Cuma kalau saya sarankan sih mendingan naik motor kalau ke sini, jadi ya bisa sekalian bisa mengeksplor jalannya gitu ya, jadi bisa merasakan bagaimana bagaimana ampul-ampulan naik motor lewat sini gitu ya. Nah ini kita masuk ke desa Bagawatnya ya. Ya sebenarnya seru juga sih, seru juga dengan jalan seperti ini. Jadi ambul-ambulan lah naik motornya ya. Jadi gimana kita merasakan sensasi naik motor di jalan yang seperti ini ya. Seru lah, seru. Nah ini di depan ada pertigaan ya. Ini kalau yang ke Curug itu yang ke kiri. Jadi kita naik ya, tadi yang ke kiri kita naik terus langsung ke kanan. Yang tadi ada pintu naik kan ada pertigaan juga, jadi kita langsung ambil yang ke kanan ya. Nah ini jalannya lebih malah jadi lebih kecil nih kalau ke sini. Jadi ya mungkin Kan diperjelas. kalau mobil agak susah ya Kan kalau lewat diperjelas. sini. Nah di sini aja udah ngecil nih. Kayaknya udah nggak bisa masuk mobil kalau lewat sini kali ya. Ya bisa sih sebenarnya, masih bisa sih ya. Ya sekecil ini jalannya. Jadi ya itu tadi. Jadi mendingan kalau lewat sini itu kita pakai motor aja deh gitu loh. Di samping kita bisa merasakan sensasi naik motor di jalan yang seperti ini juga ya. Jadi jalannya kecil gitu loh. Agak riskan kalau pakai mobil sih, apalagi yang belum tahu Medan ya. Ini kita ambil yang ke kanan ya, yang turun ke bawah ya, yang arah Curug. Ada penunjuk arah sih itu Curug Ngelai ke bawah. Nah ini lebih kecil lagi jalan ke sini gitu. Kalau mobil di situ kayaknya tadi berhenti di situ. Udah jalan perkampungan lah, ini mah gang ya, mungkin disebutnya gang ya. Nah udah bener-bener kecil banget gitu ya. Hati-hati juga kalau bawa kendaraan ya, bawa motor juga ya, bener-bener yang lihai lah ya. Mana ini ya? Ini kemana ya? Hah? Nggak ada petunjuknya. Sini kalau nggak salah sih. Banyak orang. Nah tadi sebenarnya kita sempat bingung tuh di situ bener nggak ini kita arahnya ke sini ya. Tadi sih kita sempat nanya, kebetulan ada anak yang lewat, bener ya arahnya bener ke sini. Pak, Nah ini pemandangannya ya, kiri kanan sawah. oh ini. Udah turun sok. Biasa Pak. Biasa kapayun. Jalannya nukik. Oh ini parkirannya di sini.
Ah. Ini parkirnya di sini ya. Sebenarnya dulu tuh di atas tuh di rumah warga ya, cuma penuh. Yuk. Ini kebetulan banyak juga yang parkir. Jalannya kita jalan sawah. Ini bukit. Tadi sih dari parkiran sebenarnya kelihatan ya curugnya ya. Pas kesini hilang. Di balong ada saungnya. Mudah-mudahan airnya lagi bagus ya. Kalau tadi lihat di parkiran yang penduduk juga banyak motor. Di situ juga yang tadi kita parkir juga banyak ya. Mudah-mudahan rame. Itu juga ada. Airnya bening banget airnya. Suara yang ini nebang kayu gergaji balong. Ajak si Itung sini. Ajak si Itung sini. Itung. Nggak balik saya naik motor nak. Airnya bening. Ada motor ngarit bisaan. Ya udah kamu pelan-pelan aja. Ngarit, Pak. Bagus nggak curugnya? Bagus, Pak. Atas. Kira sharing.
Iya, masuk Subang. Ini ada apa nih? Tiket bayar. Kos-kosan kosong. Kosong. Mungkin ini buat tiket kali ya tadinya. Situ mah. Tadi ayah lihat dulu ini. Tunggu bentar. Aliran airnya. Sana ya. Jung jung jung. Oh, ini berbatu. Kebetulan kita banyak temennya. Alirannya. Tuh aliran sungainya. Itu curugnya. Keren. Oh, naik ke atas. Mantap. Lihatlah aliran airnya yang begitu bagus. Aduh, aduh, aduh. Oh, tiketnya di sini. Lihatlah curugnya. Begitu indah. Tiketnya di sini. Berapa tiket nak? 5.000. Ini ada kopi juga nih, warung kopi.
Uh, tuh, lihatlah, lihatlah. Uh. Lagi terik. Ah, sayang nggak bawa ganti, nggak bawa baju ganti. Harusnya kita berendam nih. Hah? Allah, indah banget ya. Ini mataharinya pas lagi ada di puncak bukit ya, jadi agak silau gitu. Curug Ngelai ini menurut literatur ketinggiannya itu sekitar 100 meter dan memiliki lebar kurang lebih 50 meter ya. Itu menurut literatur sih.
Ya seperti inilah keadaan Curug Ngelayah yang begitu indah. Begitu indah Allah menciptakan alam ini ya untuk kita nikmatin. Ya harap dijaga aja ini kondisi di Curug ini, jaga kebersihannya buat teman-teman yang berwisata ke sini juga, jangan buang sampah sembarangan ya. Kita jaga, kita lestarikan alam ini ya, jangan sampai rusak ya, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita terkait dengan Curug Ngelayah. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.